Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Alamsyah dengan NIM 2202095021162 dari kelas PTIKG Angkatan 2022. Video ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah komunikasi data yang dimana diampu oleh dosen Bapak Al-Imran STMT. Adapun topik pembahasan pada video ini, yang pertama adalah ATM dan frame relay, yang kedua ISDN dan broadband ISDN. ATM dan frame relay. ATM merupakan interface transfer paket yang efisien. ATM menggunakan paket-paket dengan ukuran tertentu yang disebut sel. Penggunaan ukuran dan format tertentu ini menghasilkan skema yang efisien untuk pentransmisian pada jaringan berkecepatan tinggi. Beberapa bentuk struktur transmisi harus dipergunakan untuk mengangkut sel-sel ATM. Salah satunya adalah penggunaan deretan sel secara terus-menerus tanpa struktur frame multiplex dan interface. ATM menyediakan layanan real-time dan non-real-time. Sebuah jaringan berbasis ATM mampu mendukung lalu lintas dengan jangkauan yang luas. Penggunaan ATM menyebabkan diperlukannya lapisan adaptasi dan mendukung protokol-protokol transfer informasi yang tidak berbasis ATM. Arsitektur protokol. ATM merupakan protokol yang efisien dengan kemampuan kontrol kesalahan dan kontrol aliran minimal. AAL menurunkan informasi pada lapisan yang lebih tinggi ke dalam sel-sel ATM yang diangkut di sepanjang jaringan ATM. Kemudian mengumpulkan informasi dari sel-sel ATM tersebut untuk dikirim ke lapisan-lapisan yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya, penggunaan sel-sel berukuran tertentu memudahkan proses pengolahan yang diperlukan pada setiap simpul-simpul ATM, yang berarti juga mendukung penggunaan ATM pada rate data yang tinggi. Model preferensi protokol melibatkan 3 taraf yang berbeda. Taraf yang pertama adalah taraf pemakai. Tersedia untuk transfer informasi pemakai bersama-sama dengan kontrol-kontrol yang berkait, misalnya kontrol aliran, kontrol kesalahan. Taraf yang kedua adalah taraf kontrol. Menampilkan fungsi-fungsi kontrol panggilan dan kontrol koneksi. Taraf yang ketiga adalah taraf manajemen. Meliputi taraf manajemen yang menampilkan fungsi-fungsi manajemen yang berkaitan dengan sistem secara keseluruhan, serta menyediakan koordinasi antar taraf, dan manajemen lapisan yang menampilkan fungsi-fungsi manajemen yang berkaitan dengan sumber daya dan parameter yang terletak pada entitas-entitas protokolnya. Koneksi logika ATM. Koneksi logika ATM disebut juga Virtual Channel Connection atau VCCS. VCC dapat disamakan dengan sirkuit virtual dalam X25 yang merupakan unit dasar dari switching dalam sebuah jaringan ATM. VCC disusun di antara 2 pemakai di sepanjang jaringan dan sebuah rate variable. Aliran full duplex dari sel-sel berukuran tertentu diubah saat koneksi. Bagi ATM, sub lapisan kedua dari proses pengolahan yang terjadi berkaitan dengan konsep jalur virtual. Konsep jalur virtual dikembangkan untuk memenuhi tren jaringan berkecepatan tinggi, di mana biaya kontrol jaringan meningkat melebihi biaya jaringan secara keseluruhan. Sel-sel ATM. Model transfer asinkronus memakai sel-sel berukuran tertentu yang memuat header 5 oktet dan bidang informasi 48 oktet. Terdapat sejumlah kelebihan dengan menggunakan sel-sel berukuran kecil ini. Yang pertama, penggunaan sel-sel berukuran kecil mampu mengurangi penundaan antrian untuk sel dengan prioritas yang tinggi, karena tidak terlalu lama menunggu kecuali bila datang begitu saja di belakang sel yang memiliki prioritas rendah yang memperoleh akses menuju sumber daya, misalnya transmitter. Sel-sel berukuran tertentu bisa diswitchingkan dengan lebih efisien, di mana hal ini penting rate data ATM yang sangat tinggi. Dengan sel-sel berukuran tertentu, tentunya lebih mudah menerapkan mekanisme switching pada hardware. Transmisi sel-sel ATM.
1432 menetapkan bahwa sel-sel ATM bisa ditransmisikan pada salah satu dari beberapa rate data, yaitu 622,8 Mbps, 155,50 Mbps, 51,84 Mbps, atau 25,6 Mbps. Kita perlu menentukan struktur transmisi yang akan dipergunakan untuk membawa payload ini. Ada dua pendekatan yang ditetapkan dalam 1432, yakni lapisan fisik berbasis sel dan lapisan fisik berbasis SDH2. Sekarang kita mencoba mengamati masing-masing pendekatan ini. Lapisan fisik berbasis sel. Untuk lapisan fisik berbasis sel, tidak dilakukan framing. Struktur interface terdiri dari deretan sel-sel 53 oktet yang terjadi secara terus-menerus. Karena tidak ada frame eksternal yang dijalankan pada pendekatan berbasis sel ini, maka diperlukan beberapa bentuk sinkronisasi. Sinkronisasi dicapai pada basis bidang kontrol kesalahan header atau HAC. Di dalam header cell, prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada status HAN, algoritma penggambaran sel ditampilkan bit demi bit untuk menentukan apakah hukum pengkodean hitch diamati. Misalnya kesesuaian antara hitch yang diterima dengan hitch yang dihitung. Pada status free sync, struktur sel sekarang diasumsikan. Algoritma penggambaran sel ditampilkan sel demi sel sampai secara resmi pengkodean dikonfirmasi 8 kali berturut-turut. Pada status sync, KKH dipergunakan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan. Penggambaran sel diasumsikan hilang bila secara resmi pengkodean KKH diyakini secara berurutan tidak benar akali. Nilai-nilai A dan 8 adalah parameter rancangan. Nilai yang lebih besar dari S terjadi pada penundaan yang lebih lama saat menetapkan sinkronisasi, namun muncul juga saat terjadi kelipatan pada penggambaran yang keliru. Nilainya yang lebih besar dari A terjadi pada penundaan yang lebih lama saat diakui terdapat kesalahan penetapan kecuali saat terjadi kelipatan lagi pada penetapan yang keliru tersebut. Kategori layanan ATM. ATM dirancang sedemikian rupa agar mampu mentransfer berbagai jenis lalu lintas yang berbeda secara simultan, termasuk aliran seperti suara, video, dan aliran TCP yang sangat banyak. Meskipun setiap aliran lalu lintas semacam itu ditangani sebagai deretan sel-sel 53 oktet yang melintas sepanjang virtual channel, jalan di mana setiap aliran data dikendalikan di dalam jaringan tergantung dari karakteristik aliran lalu lintas dan persyaratan-persyaratan aplikasinya. Sebagai contoh, lalu lintas video real-time dikirim dengan variasi penundaan minimum. Kategori layanan berikut ini telah ditetapkan dalam forum ATM. Layanan real-time. Yang pertama, constant bitrate. Yang kedua, real-time variable bitrate. Layanan non-real-time, contohnya non-real-time variable bitrate. Yang kedua, available bitrate. Yang ketiga, unspecified bitrate. Lapisan adaptasi ATM. Dengan cara membuka penggunaan IP sepanjang ATM, seluruh infrastruktur IP yang ada dapat digunakan di sepanjang jaringan ATM. Pada lingkungan campuran di mana IP berbasis jaringan diinterkoneksikan dengan jaringan ATM. Cara termudah untuk mengintegrasikan keduanya adalah dengan menyambungkan paket-paket IP menjadi sel-sel ATM. Ini biasanya dilakukan dengan cara mensegmentasikan satu paket IP ke dalam sejumlah sel-sel saat transmisi dan melakukan assemble ulang frame dari sel-sel pada penerimaan. Suara PCM merupakan aplikasi yang menghasilkan deretan bit dari sebuah sinyal suara. Bagian B, frame relay. Frame relay sama halnya dengan ATM, dirancang sedemikian rupa untuk menampilkan skema transmisi yang lebih efisien dibandingkan X25. Standar frame relay matang lebih awal dibandingkan standar untuk ATM dan produk-produk komersial yang telah ada sebelumnya. Karenanya, terdapat basis yang lebih besar bagi produk-produk frame relay. Nampak menarik semenjak diganti ke ATM untuk networking data berkecepatan tinggi. Namun karena frame relay masih populer, maka di sini kita ulas secara singkat. Latar belakang. Pendekatan yang tradisional untuk paket switching
memungkinkan penggunaan X25 yang tidak hanya menentukan interface pemakai jaringan, namun juga mempengaruhi desain internal jaringan. Beberapa bentuk dasar dari pendekatan X25 adalah paket-paket kontrol panggilan yang dipergunakan untuk men-setup dan membubarkan sirkuit virtual dibawa pada channel yang sama dan pada sirkuit virtual yang sama sebagai paket-paket data. Yang kedua, multiplexing sirkuit virtual menempati lapisan 3. Yang ketiga, baik lapisan 2 maupun lapisan 3 mencakup mekanisme flow control aliran dan kontrol kesalahan. Pendekatan ini berlaku untuk overhead yang dapat diprediksi sebelumnya. Pada setiap lompatan sepanjang jaringan, protokol kontrol data link melibatkan pertukaran sebuah frame data dan sebuah frame balasan. Perbedaan kunci di antara frame relay dan layanan paket switching X25 konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, pensinyalan kontrol panggilan dibawa pada koneksi logika yang terpisah dari data pemakai. Jadi, simpul-simpul perantara tidak perlu mempertahankan tabel-tabel status atau pengolahan pesan-pesan yang berhubungan dengan kontrol panggilan pada basis perkoneksi individu. Yang kedua, koneksi logik untuk multiplexing dan switching dilakukan pada lapisan 2 sebagai pengganti lapisan 3, mengeliminasi satu lapisan pengolahan secara keseluruhan. Yang ketiga, tidak terdapat flow control dan kontrol kesalahan lompatan demi lompatan. Bila diaplikasikan secara keseluruhan, maka flow control dan kontrol kesalahan ujung merupakan tanggung jawab lapisan yang lebih tinggi. Jadi, dengan frame relay, sebuah frame data pemakai tunggal dikirim dari sumber ke tujuan dan sebuah balasan yang dibangkitkan oleh lapisan yang lebih tinggi dibawa kembali di dalam frame. Sekarang kita mari amati kelebihan dan kekurangan pendekatan ini. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan frame relay adalah adanya proses komunikasi yang ringan. Fungsi protokol yang diperlukan pada interface pemakai jaringan berkurang saat menjadi pengolahan jaringan internal. Kekurangannya utama dari frame relay bila dibandingkan dengan X25 adalah hilangnya kemampuan flow control dan kontrol kesalahan jalur demi jalur. Meskipun frame relay tidak menampilkan flow control dan kontrol kesalahan ujung-ujung, ini tersedia dengan mudah pada lapisan yang lebih tinggi. Pada X25, sirkuit virtual ganda dibawa pada sebuah jalur fisik tunggal dan LAPB tersedia pada level jalur untuk menyediakan transmisi yang andal dari sumber ke jaringan paket switching dan dari jaringan paket switching ke tujuan. Selain itu, pada setiap lompatan sepanjang jaringan, protokol kontrol jalur dapat dipergunakan agar tetap andal. Yang kedua yaitu ISDN dan broadband ISDN. ISDN dan broadband ISDN. Di luar alternatif lama untuk layanan paket switching dan sirkuit switching with area networking, alternatif mulai berkembang pesat, yakni ISDN. Layanan ISDN didasarkan atas konsep tersedianya sederetan channel pada sebuah interface tunggal. Channel B pada 64 kbps adalah channel utama yang digunakan untuk sirkuit switching. Paket switching dan dedicated atau leased circuit. Channel D dipergunakan untuk pensinyalan kontrol atau setup panggilan dan juga untuk membawa sejumlah kata. Yang ketiga, ISDN broadband adalah spesifikasi ISDN generasi kedua yang mampu menampilkan rate data digital tingkat tinggi. Sedangkan teknologi dasar pada interface pemakai adalah ATM. Kemajuan yang sangat pesat dalam teknologi komputer dan komunikasi telah menyebabkan penggabungan kedua bidang ini pun meningkat pula. ISDN dimaksudkan untuk jaringan telekomunikasi publik kelas dunia untuk menggantikan jaringan telekomunikasi publik yang telah ada serta mengirim berbagai jenis layanan. ISDN ditentukan melalui standarisasi interface pemakai dan implementasi sebagai sederetan jalur dari switching digital yang mampu mendukung jangkauan yang luas dari berbagai jenis lalu lintas sekaligus menampilkan layanan-layanan pengolahan yang bernilai lebih. Pengaruh ISDN baik terhadap pemakai maupun terhadap vendor nampak signifikan. Bertolak belakang
dengan fakta di mana ISDN belum mampu mencapai tingkat penyebaran universal seperti yang diharapkan, namun sudah muncul generasi keduanya. Tinjauan ISDN. Konsep ISDN sendiri dipaparkan dengan sangat baik dengan cara mengamati dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda, yaitu prinsip-prinsip ISDN, interface pemakai, serta tujuan. Prinsip-prinsip ISDN. Standar-standar untuk ISDN telah ditetapkan oleh ITU-T, dulunya CCITT. Topik yang akan kita bahas lebih jauh di bagian ini, yaitu mendukung aplikasi switching dan non-switching. Ketergantungan terhadap koneksi 64 kbps. Yang ketiga, kecerdasan dalam jaringan. Dan yang keempat, macam-macam konfigurasi. Channel-channel ISDN. Pipa digital di antar kantor, pusat, dan pemakai ISDN dipergunakan untuk membawa data digital. Kapasitas dari pipa dan juga jumlah channel pembawanya berbeda-beda antara pemakai satu dengan pemakai lainnya. Struktur transmisi untuk link akses terdiri dari beberapa tipe berikut. Channel B 64 kbps, channel D 16 OR 64 kbps, channel H 384 HO, 1536 H7, dan 1922 H12 kbps. Akses pemakai. Untuk menentukan persyaratan-persyaratan untuk akses pemakai ISDN, pemahaman mengenai konfigurasi dari perangkat yang diharapkan di tempat pemakai, serta interface standar yang diperlukan sangat penting. Pendekatan CCITT terhadap tugas ini dengan menggunakan satu pengelompokan fungsional atau aturan-aturan terbatas tertentu dari perangkat fisik atau kombinasi-kombinasi perangkat. Terus selanjutnya adalah pengelompokan titik konseptual yang dipergunakan untuk memisah kelompok-kelompok fungsi. Protokol ISDN. ISDN pada intinya tidak berkaitan dengan lapisan 4-7 pada pemakai. Ini merupakan lapisan-lapisan ujung ke ujung yang diterapkan pemakai untuk memindah informasi. Akses jaringan hanya berkaitan dengan lapisan 1-3. Lapisan 1 ditetapkan dalam 1430 dan 1431. Menentukan interface fisik untuk akses primer dan akses dasar, karena channel B dan channel D dimultiplexing pada interface fisik yang sama. Standar-standar ini menggunakan kedua jenis channel tersebut. Di atas lapisan ini, struktur protokol dibedakan untuk kedua channel itu. Arsitektur broadband ISDN. ISDN jaringan telekomunikasi pada dasarnya merupakan interkoneksi antar komponen-komponen telekomunikasi dasar berupa interkoneksi link node sebagai sarana transportasi service yang diberikan kepada user. Arsitektur jaringan ISDN terdiri dari jaringan akses yang menyediakan fasilitas akses ke service ISDN dan jaringan antara sentral untuk integrasi dengan jaringan publik existing. Jaringan end-to-end digital ISDN dapat digunakan untuk mengirimkan dan menerima sinyal digital tanpa modem dengan kecepatan 144 kbps. Broadband ISDN. Pada tahun 1988, sebagian dari iSeries dari ISDN, CCIT menerbitkan dua rekomendasi yang berhubungan dengan broadband ISDN, yaitu sebagai berikut. Dokumen ini mempresentasikan konsensus yang telah dicapai di antara partisipan yang mengerjakan basic dari board ISDN di masa datang. Mereka menyediakan deskripsi awal dan dasar bagi standarisasi di masa mendatang dan pengembangan terhadap board ISDN itu sendiri. Arsitektur broadband ISDN. Broadband ISDN berbagi dari narrowband ISDN dalam beberapa hal untuk memenuhi kebutuhan untuk video resolusi tinggi. Channel rate yang lebih tinggi dibutuhkan dalam order 150 Mbps agar supaya dapat secara simultan mendukung satu atau lebih service interaktif dan service terdistribusi. Internal kejaringan. Pada satu masalah dari teknisi switching yang digunakan, fasilitas switching mampu menangani range yang lebar dari bitrate yang berbeda.
dan parameter traffic. Meskipun peningkatan kemampuan dari hardware switching dan peningkatan dari penggunaan fiber optik adalah sangat sulit untuk menangani permintaan yang besar dan berbeda-beda dari broadband ISDN dengan teknologi switching. Arsitektur fungsional seperti halnya narrowband ISDN, maka BISDN juga menggunakan kontrol yang didasarkan pada signaling kanal dalam jaringan SS7 telah diperbaiki untuk mendukung kemampuan yang telah diperbesar dari network kecepatan tinggi akan digunakan. BISDN tentu saja harus mendukung servis transmisi 64 kbps yang menggunakan paket switching maupun sirkuit switching yang disupport oleh narrowband ISDN. Protokol broadband ISDN. Arsitektur protokol dari board ISDN memperkenalkan beberapa elemen baru yang tidak ditemukan dalam protokol ISDN seperti gambar berikut. Untuk BISDN diasumsikan bahwa transfer informasi melalui user network interface akan menggunakan apa yang dikenal dengan ATM. Prinsip ISDN atau Integrated Service Digital Network. Berkembangnya teknologi Integrated Circuit atau IC sangat memungkinkan penerapan teknologi komunikasi digital yang memuaskan, serta mendorong perusahaan telepon untuk mengganti saluran analog dengan saluran digital. Hingga sekarang ini telah jarang sekali perusahaan komunikasi telepon yang tidak menggunakan saluran digital. Jaringan ini juga disebut IDN atau Integrated Digital Network. ISDN adalah singkatan dari Integrated Service Digital Network. ISDN merupakan pengembangan dari jaringan telepon IDN yang menyediakan komunikasi digital dari ujung satu pelanggan ke ujung pelanggan lain untuk proses transformasi informasi dalam bentuk suara, data, dan gambar. Prinsip-prinsip ISDN telah ditetapkan melalui standar ISDN oleh ITUT yang diantaranya mendukung aplikasi suara dan non-suara dengan menggunakan rangkaian terbatas dari fasilitas-fasilitas yang sudah distandarkan. Yang kedua, mendukung aplikasi switched dan non-switched. Yang ketiga, ketergantungan terhadap koneksi 64 kbps. Yang keempat, kecerdasan dalam jaringan. Yang kelima, arsitektur protokol berlapis. Yang keenam, bermacam-macam konfigurasi. Konsep dasar ISDN dapat diilustrasikan melalui gambar di samping ini. Baiklah, cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.